Hafidho Hasanah yang kedua oleh beliau Al-Mukarram Agus Haji Abdurrahman Al-Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojogediri. Kepada beliau waktu kami haturkan. Tenang gua. Gak apa-apa, tenang ya. Ya Allah, non sewa tadi. Jadi lo namun ningali fotonya tok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Para kiai, para bini sepuh, para masyayikh, sedaya ingkang kula mulyakaken wabil khusus sedaya putra wayah simbah Kiai Ahmad Jazuli ingkang berkenan rawuh ngapunten ingkang agung wonten Gusti sampeyan kabeh sing kuwandeng dhewe saudara Ikdam. Nggih. Kula nggih kaget. Bangsa kula biyen Mas Ikdam iki ndak ganteng ya biasa-biasa, tapi akhir-akhir iki ya lumayan. Ngoten nggih. Napa masalah itu iki boten enten tiyang sing model ngeten iki. Pembuka kathah ngeten iki. Wonten Pak Bupati, Pak Alim, wonten ngersani para piyantun-piyantun agung, sedaya ingkang kawula mulyakaken, para hadirin hadirat pangapunten ingkang agung. Niki wau kula yakin Mas Ikdam mriki niki rasane kaya kesiksa. Satu acara di mana menurut Mas Ikdam mungkin acara yang paling tidak jelas, tidak menjanjikan, murni acara yang bersifat pengabdian sami. Kula piyambak menika terlambat bukan karena apa, karena kula niku dipun timbali Pondok Pesantren Watu Songo, di mana orang tua kami, guru-guru kami, para masyayikh kami semuanya ngajinya di sana. Jadi nek Mas Ikdam niki wau ngerasa kepeksa, ngerasa kesiksa, unda-undi kanten ya memang beginilah suasana dan memang karakter seorang santri. Santri itu yang selalu hatam akan selalu selesai ketika dia dihadapkan dengan kepentingan gurunya. Saya yakin sebetulnya kalau kemudian Ketua Imam Jawa Tengah Kiai Haji Sohibul Ulum tidak ngerepoti Mas Ikdam malam hari ini, pasti Mas Ikdam juga memiliki jadwal di tempat yang lain yang mungkin sudah beliau siapkan beberapa waktu, beberapa bulan yang lalu. Tapi keranten Mas Ikdam berusaha ikhtiar untuk mencoba membangun hubungan sebaik-baiknya dengan para guru-gurunya, dengan alma maternya, maka kemudian beliau kosongkan jadwal, beliau luangkan untuk menyapa warga Bandung. Pulau atas nama keluarga Al-Falah STS Matur Suwun, Pak Alim panjenengan saat rencang pulau-pulau warga Bantul berkenan untuk kemudian kita repoti, kita husui dengan adanya acara persiapan satu abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Kula mboten badhe matur napa-napa, namung nyuwun tambahipun pangestu. Mugi-mugi Pondok Al-Falah tansah istiqomah. Mugi-mugi dados pondok sing barikan mubarakah, nafi'an mardiyah, mustamirran min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Lan mugi-mugi Pondok Al-Falah Ploso benar-benar punya kemampuan untuk kemudian melahirkan, menelurkan mutaharijin atau alumni-alumni, kader-kader terbaik yang kira-kira di masa-masa yang akan datang bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia tercinta ini.
panjenengan tunggaken panjenengan pangestoni ya wis ngeten iki nasibe. Kula nyawang wajah Mas Ikdam ngoten niku sak sawang iki wong wis mesti tertekan uripe wis. Mesti ini adalah penampilan yang dia anggap adalah penampilan terburuk sepanjang karirnya. Diskonnya. Oke, insya Allah luar biasa. Ini pun 75% diskonnya. Oke. Bagi kami para santri, guru-guru kami ini adalah segalanya. Al-akhillah yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua hubungan yang kita bangun, semua kasih sayang yang kita kembangkan di antara kita semua, itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya. Bahkan punya potensi untuk kemudian memberatkan kita. Jadi awakmu saiki demen mbek sapa ae, itu ada potensi untuk kemudian malah membebani kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hubungan itu memiliki karakter meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah antara anak wong tuwa, entah antara konco, atau yo santri ini Mas Ikdam yo antarane garangan dengan garangan patuh, atau apapun lah itu namanya, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas ketika semuanya tidak ada unsur meningkatkan kualitas ketakwaan di hadapan Allah, potensinya sangat membahayakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi kayak Mas Ikdam gitu nih, di mata Al-Falah Ploso adalah seorang anak yang cukup membanggakan. Kok bangga-bangga banget nggih mboten sakjane. Nggih biasa-biasa mawon. Cuman ya kita cukup bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalik kami juga selalu berharap bahwa kami sebagai para santri juga mendapatkan penerimaan minimal renoning penggalih dari para guru-guru kami. Karena kami ini sangat meyakini betul bahwa abaukas salas, orang tua kita itu ada 3 Pak, yang harus mendapatkan kebaktian kita, yang harus mendapatkan pengabdian kita. Abaukas salas, man walada, man zawajaka bintah, man 'allamaka ilman walau harfan wahid. Orang tua kita itu ada 3. Ada orang tua yang membuat kita ini kemudian lahir di dunia ini. Nggih bapak-bapak jenengan, ibu jenengan itu wong-wong sing ada satu momentum pola, kemudian beberapa bulan berikutnya lahirlah kalian semua. Yang kedua adalah man zawajaka bintah, orang tua yang dengan terpaksa mengambil jenengan semua menjadi menantunya. Dan yang terakhir adalah man 'allamaka ilman walau harfan wahida, orang yang ngajari kita walaupun itu hanya 1 harf. Jadi momentum seperti malam hari ini, orang kayak saya ke Watu Congol, Mas Ikdam hadir di sini, ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk menunjukkan rasa syukur kami terhadap guru-guru kami. Apapun Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadayhi. Kamu itu jangan sok-sokan kemudian sudah memiliki kedekatan, bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu punya kemampuan untuk berterima kasih kepada orang yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Kami ini santri. Kami ini sadar betul bahwa min syarti suhbah alla yara kullan nikmah illa minasyuyuh. Kami ini adalah seorang santri yang memang benar-benar dari awal meyakini bahwa tidak ada satupun kemudahan, tidak ada satupun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai seorang santri kecuali karena keberkahan guru-guru kami. Lah ngeten iki jenengan saged percaya saged boten. Tapi kula kinten keberhasilan yang dicapai oleh teman-teman alumni, siapapun itu semua, kayak tadi di bawah itu ada, oh ini
wonten iki Romo Kiai Sodri. Ini adalah beliau adalah khodamnya Mbah Yai Munib. Ya padahal niki lah. Niki kelasnya cek khodame putrane Mbah Yai Munib. Mas Saif niki. Niki riyen ngabdi Romo Kiai Sodri. Zahirnya Romo Kiai Sodri itu dulu ketika di pondok ya undang-undang sampai Mas Ikdam. Aku juga gak yakin Mas Ikdam ben yang pondok ngaji. Artinya ketika Mas Ikdam bercerita bahwa beberapa kali kesempatan saya lihat kan piye ya video yang nggak dibuka iku sing metu kan wajah iki to. Semen buka TikTok, buka Instagram, buka apapun sing metu kan mek. Lagi betul. Ya kecuali minggu-minggu terakhir iki lho ya. Kalah wamu. Wes ojo aneh kowe. Aku malah melu pedian ngapur ae. Sembrono wamu. Aku mau tekan ndi sampai lali ya. Gak suka bahas kuwi ya ngapa. Bahas Sodri. Ya Sodri itu zahirnya dulu. Jenengan iku tugasin apa teng pondok riyen ya iki? Tak namung ngiseni skonnya. Nggih, insyaallah luar biasa. Niku pun 75% diskonnya. Nggih. Bagi kami para santri, guru-guru kami ini adalah segalanya, Pak. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua hubungan yang kita bangun, semua kasih sayang yang kita kembangkan di antara kita semua, itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya. Bahkan punya potensi untuk kemudian memberatkan kita. Jadi awakmu saiki demen mbek sapa ae, itu ada potensi untuk kemudian malah membebani kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hubungan itu memiliki karakter meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah antarane anak wong tua, entah antarane konco, atau yo cara santrine Mas Ikdam yo antarane garangan dengan garangan wali, atau apapun lah itu namanya, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas ketika semuanya tidak ada unsur meningkatkan kualitas ketakwaan di hadapan Allah, potensinya sangat membahayakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi kayak Mas Ikdam ngeten iki di mata Al-Falah Ploso adalah seorang anak yang cukup membanggakan. Nggih kok bangga-bangga banget nggih mboten sakjane. Nggih biasa-biasa mawon. Cuman ya kita cukup bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalik kami juga selalu berharap bahwa kami sebagai para santri juga mendapatkan penerimaan minimal renoning penggalih dari para guru-guru kami. Karena kami ini sangat meyakini betul bahwa abau kasamis, orang tua kita itu ada 3 yang harus mendapatkan kebaktian kita, yang harus mendapatkan pengabdian kita. Abau kasalas man walada man zawajaka binta man 'allamaka ilman walau harfan wahidan. Orang tua kita itu ada 3. Ada orang tua yang membuat kita ini kemudian lahir di dunia ini. Nggih bapak-bapak jenengan, ibu jenengan niku. Wong-wong sing ada satu momentum pola, kemudian beberapa bulan berikutnya lahirlah kalian semua. Yang kedua adalah man zawwajaka bintah, orang tua yang dengan terpaksa mengambil jenengan semua menjadi menantunya. Dan yang terakhir adalah man 'allamaka ilman walau harfan wahida, orang yang ngajari kita walaupun itu hanya 1 harf. Jadi momentum seperti malam hari ini, orang kayak saya ke Watu Congol, Mas Ikdam hadir di sini, ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk menunjukkan rasa syukur kami terhadap guru-guru kami.
Apapun Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadayhi. Kamu itu jangan sok-sokan kemudian sudah memiliki kedekatan, bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu punya kemampuan untuk berterima kasih kepada orang yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Kami ini santri. Kami ini sadar betul bahwa min syarti suhbah alla yara kullan nikmah illa minasyukur. Kami ini adalah seorang santri yang memang benar-benar dari awal meyakini bahwa tidak ada satupun kemudahan, tidak ada satupun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai seorang santri kecuali karena keberkahan guru kita. Lah ngeten iki jenengan sakit percaya sakit boten. Tapi kula kinten keberhasilan yang dicapai oleh teman-teman alumni siapapun itu semua, kayak tadi di bawah itu ada, oh ini penonton Romo Kiai Sodri, ini adalah beliau adalah khodamnya Mbah Yunib. Padahal niki lah, niki kelasnya cek khodame putrane Mbah Yunib, Mas Saif niki riyen ngabdi Romo Kiai Sodri. Zahirnya Romo Kiai Sodri itu dulu ketika di pondok ya undang dia ke Mas Ikdam, aku juga gak yakin Mas Ikdam yang pondok ngaji. Artinya ketika Mas Ikdam bercerita bahwa beberapa kali kesempatan saya lihat kan dia video yang nggak dibuka itu semetu kan wajahnya gitu, semen buka TikTok, buka Instagram, buka apapun semetu kan mek lagi betul ya, kecuali minggu-minggu terakhir gitu ya. Kalah wamu wes ojo aneh kowe. Aku malah melu median ngawur ae. Ngono wamu. Aku tuh kondi sampai lali ya. Gak suka bahas ku ya nyapa. Bahasa Sodri. Yai Sodri itu akhirnya dulu. Jenengan itu tugasin apa teng pondok riyen Yai? Tak namung ngiseni. Loh, lagi ngoten-ngoten niku, boten patah ngaji ya. Tapi pada kenyataannya ketika harus pulang mendapatkan penerimaan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakatnya. Maka benar dikatakan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang mengatakan bahwa at-talib, kadang-kadang santri itu memang agak beda dengan metodologi pendidikan yang ada. Bahwa seorang santri sing wajib tok super serius ngaji itu kadang-kadang kalah mendapatkan penerimaan di tengah-tengah masyarakatnya daripada santri sing ora patek ngaji tapi telaten, tulus, loyal, total, berhikmah. Memang kadang-kadang ngoten iki. Makanya kalau putih-putih matur, siapapun di sini yang memang kebetulan menjadi santri, khususnya teman-teman alumni, jenengan harus tahu betul bahwa al-khidmah itu adalah ni'matun 'azimah. Maksud kula nggih kabeh ngomongi Mas Ikdam aja sampai getun gara-gara ngilang job malam ini gara-gara khidmah ning Gus Sohib ngono lho, paham gak? Awakmu aja sampai ngerasa ya Allah Gus Sohib jan nutup rezekiku dina iki misale ngono aja. Kan ngeten iki jelas gratis ya Ikdam. Wajahnya kan pucet tok ketok to. Dek ngomong tidak terinspirasi, iwan seketok to, bingung arep ngomong apa. Iku kok pancen cok mobil ben paten bensinnya Pak Alim. Nah, tapi kamu jangan menyesal akan itu semua. Karena apa? Khidmah itu qurbatun 'azimah. Al-khidmah itu qurbatun 'azimah. Sebuah cara yang super efektif untuk kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengabdi dengan guru-guru kita. Wa man qabatul jasa. Dan tidak semua orang kemudian diberi kesempatan itu. Santri alumni ploso itu wakeh. Tapi kenapa kemudian Gus Sohib memilih ngerjani sampean daripada santri liyane? Nah itu ya kesempatan yang luar biasa. Dan ini harus kamu sadari bahwa wahiyah sababun bil faus ilal wusul.
wa naili darajatil muqarrabin as-sabiqin. Siapa tahu ini adalah satu sebab, satu sarana untuk kemudian orang-orang yang siap khidmah kayak jenengan, kayak ya siapapun yang terlibat akan terjadinya acara ini benar-benar mampu bersanding besok mengiringi langkah Romo Kiai Jazuli dan keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau wau ningali Habib Zidan sempat panggil, sempat salaman, tapi beliaunya undur diri. Niku nggih rada viral akhir-akhir niki. Malah mudun. Kalau ada bahannya apa sama harap pengen aku ngomong piye. Lah ya bener to. Apa sih? Tenang ae. Kula niku mboten ngerti apa-apa blas. Mboten ngerti apa-apa blas. Gak paham apa-apa. Wis sengwe masyaallah. Biasa juga beberapa media kemudian kok mulai gak muncul ya saudara Iqdan. Kok nggih. Kelompok istibar. Iya, santri Pak. Kula niku santri. Saya ini tetap santri. Jenengan ngertos lho. Pondok Al-Falah Ploso yang akan diulang tahun yang ke-100 ini adalah sebuah pondok yang dari awal dibangun oleh kakek kami, Romo Kiai Ahmad Jazuli, dalam rangka membumikan taklim ta'alum, membumikan ngaji. Artinya apa? Pondok Ploso, mohon maaf ini sedikit kampanye pondok, bukan dalam rangka untuk kampanye brand piye mboten. Saya hanya akan kami ini pondok yang akan berusaha untuk kemudian bagaimana kami orang Ploso dan teman-teman yang ngaji di sana itu dalam setiap langkahnya itu sesuai dengan keilmuan yang ada, dan bagaimana keilmuan yang kita dapatkan pelan-pelan bisa kita amalkan. La yakunu aliman hatta la yakunu mahu aliman hatta yakuna muta'alliman wa la yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Karena kami tahu betul bahwa seorang santri itu tidak akan pernah menjadi seorang alim kalau belum sah kesantrian, dan dia juga belum pantas untuk kemudian dikiaikan kalau kemudian dia tidak berjuang, berusaha, mujahadah untuk kemudian pelan-pelan mengamalkan apa yang dia ketahui. Makanya dalam setiap momentumnya kami akan selalu berusaha langkah kami ini dalam langkah yang ono dasare Pak, ono ilmu nih dalam semua hal, termasuk sing viral akhir ini. Saya setuju. Buat nanti kalau komentar-komentar sendiri pun buat nanti saya setuju. Karena kami sadar betul bahwa semua awakmu yuk mulai tampil, mulai populer pirang tahun? Artinya dia sudah cukup lama kan? Sudah beberapa tahun untuk kemudian dikenal oleh banyak orang. Mesa Indonesia wis kene, wong kula niku kadang-kadang dianggap Mas Iqdam. Iku bagus kan itu ya. Sayangi sih tok. Gak patek barokah itu. Dadi wong nganggep aku Mas Iqdam, tapi gak rezeki. Lah gak cocok. Gak cocok. Mergo ngeten. Aku mbiyen iku tahu. Nalika aku nang Mekah, aku ndodok nang trotoar. Mau aku dianggap Gus Reza. Lerboyo, Reza Ahmad Zahid Gus. Kemudian setelah sekian lama kita kemudian mencoba untuk menjadi pribadi yang syukur-syukur bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin dalam proses muasyarah kita kemudian kita tidak melakukan kesalahan. Siapapun itu, siapapun pasti ada. Kulon itu nembe kaget dan nembe kemudian pengen tahu situasinya ketika kemudian orang yang salah itu kayaknya sudah tidak bisa dimaafkan oleh siapapun. Padahal nun sewu jenengan Islam betul, umatmu lah. Nun sewu jenengan Islam ya. Jenengan kaaturi min haqqil muslimina 'alaika arba'un min haqqil muslimina 'alaika.
Jenengan nek pengen diarani wong Islam dan sah keislamannya, ada 4 hal yang harus panjenengan jaga. Antu'ina muhsinahum. Sing pertama, kalau ada orang punya niatan baik, kalau ada orang punya tujuan baik, kalau memang mampu, kalau memang bisa, kalau memang berkesempatan, tolong jenengan harus terlibat untuk mensupport, mendoakan, membantu. Nek pancen jenengan pengen diarani wong Islam. Wa antaghfira limudzunubihim. Mungkin malam ini sangat luar biasa, jamaahnya nggih kuat banget. Luar biasa. Tapi akeh endi warga Bantul yang ikut pengajiannya Mas Ikdam dengan warga Bantul yang kebetulan hari ini tidak ikut pengajian. DPT ini jenengan lho Pak. Kata pun di wis melu ngaji Mas Ikdam, kambing sing durung ngaji kira-kira kata pun. Maka dari itu, jangan kemudian kita sebagai orang yang kebetulan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berkesempatan melu ngaji, merendahkan, meremehkan orang yang belum mendapatkan takdir untuk membersamai kita dalam sebuah pengajian atau sholawatan atau maulidan. Kalau memang ternyata dia sudah nggak ikut tapi malah melakukan sesuatu yang kira-kira melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri apalagi, maka kita berkewajiban untuk istighfar wa antastaghfiru limudzunubihim, untuk kemudian memintakan ampun, memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala akan perilaku-perilaku yang mungkin tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat dadi wong Islam sing tenan wa antad'u limudabbirihim. Sampeyan wis ndongane Pak, Bupati apa? Pun, wis ndongane. Oke. Santri itu berkewajiban untuk kemudian terus mendoakan para pemimpin. Iya. Yang akhir-akhir ini kemudian disalahpahami bahwa mendoakan, mensyukuri, bahkan memuji adalah sebuah langkah penjilatan. Betul, itu memang aturan. Memang aturan. Makanya betul usah khawatir jenengan. Pokoknya Bantul kata santri ini aman saking demo jenengan masih atraksi. Tapi ya juga atraksi Pak. Wes itu mergo mun sewu nggih Pak. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah man asyraka billahi fi sultani tapi summa jahafi. Di antara siksanya Allah Ta'ala yang paling berat itu adalah siksa kepada seseorang yang diberi secuil kekuasaan Allah di dunia, kemudian tidak mampu menjalankan amanahnya sebaik-baiknya. Makanya mugi-mugi jenengan tansah pinaringan taufik hidayah inayah sing Allah Subhanahu wa taala. Sing terakhir wa antuhibba taibah. Nek pancen Islam tenan, nek pancen santri tenan, maka dia berkewajiban mencintai wa antuhibba, mencintai siapapun di antara kita yang pernah melakukan kesalahan, kemudian siap untuk berbenah, melakukan pentaubatan, melakukan pengendalian diri, kesadaran diri, dan kita berkewajiban mencintai. Tapi beberapa malam terakhir, kula niku membaca bahwa orang salah itu sampai kiamat gak bakal selamat. Kok iso? Itu kitabnya siapa? Lah, kami sebagai seorang santri sadar betul bahwa ket mbiyen iku wis didhawuhi at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba. Santri ini Mas Ikdam rada-rada apa jenenge lali aku sampean garangan iku minas sholihin apa minat tholihin. Enggak dohiri, saya ngomong dohiri. Dohiri santri-santri iku wong khusuk-khusuk, wong-wong sing pancen ngalim-ngalim, wong-wong sing pancen madhep ning Allah Ta'ala, apa wong-wong sing pancen madhep mantep ning teng gendul jare dhewe. Lha iki sing jawab kiyaine dhewe, ben dijawab kiyaine dhewe. Tapi apakah kemudian bagi mereka semua tidak ada pintu maaf? Apakah kemudian mereka semua tidak memiliki masa depan yang cerah di tengah-tengah masyarakatnya atau bahkan di hadapan Allah? Punya apa tidak?
sangat terbuka. At-taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Siapapun yang siap untuk menyadari kesalahannya dan kemudian berbenah, maka dia harus dihukumi kayak orang yang tidak pernah bersalah. Yo, oh tempat memang ngono kuwi iku ngaji. Aku iku dibuli wong pirang-pirang mergo dianggap ndelalah sing viral pipi lali lali mikir ceklon balen lho iya apa ya ta cerita ngoten mboten gitu. Oke bagus sampean ndelalah durung entuk kesempatan mondok, tapi tolong cintai orang-orang yang suka mondok, suka ngaji, suka nyantri, katakanlah santri. Seneng ana terserah cara menyenengi piye, wallahu alam, aku gak ngerti. Mbok WA, mbok DM, mbok piye, wis pokoke ninge gak peteng ngono ya terserah wis pokoke terserah. Dan ternyata pecintaan Mas Iqdam rata-rata ibu-ibu. Insyaallah aman iki. Pecintane mak-mak. Wong Mas Iqdam bolak-balik cerita. Gus, kula niku ngaos tujuan kula namung setunggal, nggih kersane saged damel bahan story lan bahan selfie-ne mak-mak niku lho. Oh iya bagus. Mergo iku ana dalil. Fa in ajaztum fa ahibu ahlahu. Kalau kamu tidak punya kemampuan atau tidak berkesempatan untuk nyantri, untuk mondok karena keterbatasan, karena situasi dan kondisi, maka tolong cintai wong-wong sing ahli ngaji. Tapi fa illam tuhibbuhum, kowe nek demen mbek Mas Iqdam tok gak iso, tolong fala tubghiduhum atau fala tabghaduhum. Kalau kemudian kamu mencintai Mas Iqdam saja tidak bisa, mencintai siapapun yang ahli ngaji kamu ternyata keberatan, ya minimal kamu jangan benci orang yang suka ngaji. Mergo afdhalud turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Cara paling efektif untuk kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala itu ngaji. Artinya berarti wong paling efektif untuk menggapai keistimewaan di hadapan Allah ya wong-wong sing demen ngaji. Jenengan jangan sampai menjadi orang yang tidak suka terhadap pengajian atau orang-orang yang sedang mengaji. Maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Kanjeng Nabi niku mek telu tok. Alimun, muta'allimun, wal baqi hamaj.